Assalamualaikum, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tio Rizky dalam program Tribun Travel Talk. Dan kali ini kita akan mengambil tema Batik Riau, ikon oleh-oleh Pekanbaru. Dan untuk membahas itu telah hadir bersama kami di studio owner Batik Riau Malai, Mas Nur Pangripto. Namun sebelum kita kenal sumber, boleh kita saksikan dulu video berikut ini. Semua daerah di Indonesia memiliki motif batik uniknya sendiri. Begitu juga dengan Provinsi Riau yang memiliki berbagai macam motif. Keberagaman warna serta keindahan batik Riau yang memiliki kekhasannya tersendiri menjadikan batik ini sering dicari oleh para penikmat, penggemar, dan pemburu fashion. Salah satu toko yang menjual batik Riau di Kota Pekanbaru adalah Toko Batik Malai. Bukan hanya sekedar batik, beberapa motif batik Malai memiliki cerita tentang sejarah Melayu di masa lampau. Pemilik Batik Malai, Nur Pangripto, menjelaskan ia ingin batiknya seperti kanvas lukis di mana motif batik ini bisa menceritakan tentang sejarah kepahlawanan orang Melayu, kehebatan orang Melayu, atau mungkin percintaan orang Melayu pada masa lalu. Batik yang bercerita ini menjadi khas motif batik di Batik Malai. Sejauh ini peminat batik Riau, khususnya batik di toko Batik Malai, cukup bagus. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penjualan. Terlebih saat ini generasi muda mulai senang menggunakan batik. Apalagi wisatawan kerap menjadikan batik Riau sebagai oleh-oleh dari Provinsi Riau. Nur berharap agar masyarakat dapat membedakan batik asli dan tidak asli. Karena apabila masyarakat tahu dengan ciri-ciri batik yang asli, maka semakin banyak orang yang lebih menghargai batik. Dan semakin banyak juga yang ingin memiliki batik, khususnya batik Riau. Sehingga batik Riau yang merupakan salah satu budaya Melayu Riau semakin terjaga eksistensinya. Baik Tribuners, telah hadir bersama saya di studio owner Batik Riau Malai, Mas Nur Pangripto, dan akrab dipanggil Mas Sito. Selamat datang di studio Tribun Pekanbaru, Mas. Terima kasih atas undangannya yang buat saya luar biasa ini. Nah, Siap, Mas? Baik, Mas, langsung aja ya. Siap. Sebenarnya nih, batik Riau itu apa bedanya dengan batik-batik daerah lainnya? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin yang disebut batik itu kan sebenarnya semua yang dalam proses pewarnaannya itu menggunakan lilin sebagai perintang warna. Jadi setiap daerah biasanya punya motif uniknya sendiri-sendiri. Jadi kalau dibilang apa yang membedakan, terutama pasti motifnya dulu. Dari awal itu motifnya. Dan motifnya pasti mencirikan Riau pastinya kan. Ya. Dan sebenarnya keunggulan batik Riau itu oke lah, motifnya beda. Ya. Apakah ada keunggulan lain itu? Ya. Kalau kita ngomongin batik Riau itu macam-macam ya. Misalnya kalau di Pekanbaru aja sudah ada beberapa yang memproduksi batik Riau. Nah, tentunya kami ingin membedakan diri dari teman-teman lain ya yang membuat juga batik Riau. Jadi saya kepengen itu batik saya itu menjadi seperti kanvas lukis. Saya membayangkannya itu kayak kanvas lukis gitu. Jadi di situ ada lukisan batiknya, di mana nanti lukisan ini nanti akan bercerita tentang sejarah
kepahlawanan orang Melayu, sejarah tentang kehebatan orang Melayu, sejarah tentang mungkin percintaan orang Melayu pada masa-masa yang lalu. Sehingga Masanya, ya. ini menjadi bukan hanya sekedar batik, karena batik ini bercerita. Jadi apa yang pengen dijadikan satu kekhasan dari kami adalah batik kami dalam waktu kami dalam progres itu, bahwa kami sekarang itu sudah mulai menciptakan batik-batik yang bercerita tentang sejarah Melayu Riau. Karena kita perlu tahu juga nih, ternyata kan Riau ini dulu sebelumnya itu gabung dengan Malaysia. Oke. Nah, itu ada ceritanya. Sehingga kami kepengen mengangkat itu. Ya. Dan tapi saya belum bisa bayangin itu. Gimana melihat baju terus kita bisa melihat sejarah di balik baju itu. Ya, ini salah satu contoh aja ya, dimana kalau kita ngomongin ini batik ya. Ini saya ada salah satu cerita tentang Raja Siak, yang dimana beliau itu terlihat sedang memakai mahkota. Oke, boleh Mas di sini. Nah, makanya kita bikinlah sebuah batik dengan motif mahkota. Ya, begini kali. Mahkota. Nah, ini sebenarnya adalah mahkota Raja Siak yang waktu itu dikenakan oleh Raja Siak yang ke-11. Sebelumnya Sultan Syarif Kasim. Oke. Gitu. Nah, saya pengen menceritakan bahwa ini loh mahkotanya, bentuk mahkotanya seperti ini. Kemudian kita ceritakan dia terbuat dari emas. Kemudian nanti akan lari ke sejarah dan cerita Raja Siak, kerajaan Siak itu dulu seperti apa. Sehingga nanti di situ ada simbol-simbol yang dimana batik ini mungkin ini kita ngomongin mungkin mahkota Raja Siak. Mungkin besoknya kita ngomongin cerita tentang apa itu yang Selembayung kan? Bukan, yang apa namanya ajangnya yang ada di sana. Ada kacanya juga, kaca yang Raja Siak itu. Kayak ada cermin suri atau komet lah istilahnya. Nah, komet juga. Itu komet kan yang ada musiknya itu. Jadi kita bisa ceritakan kejadian itu sebenarnya kayak apa dulu, karena di satu sisi kadang kita ada butuh sentuhan emosional di dalam satu produk kita. Jadi bukan hanya sekedar fungsi asal batik kemudian habis itu selesai gitu. Kami kepengen ini menjadi sesuatu hal yang berbeda, makanya batik ini menceritakan sesuatu. Sejarah tentang kehebatan orang-orang Melayu. Dan ini bikinnya gimana? Apakah dicetak kah atau ditulis? Ya, sebenarnya kalau kita ceritain tentang batik sendiri kan ada beberapa metode ya. Kalau kita ngomongin salah satunya adalah batik tulis ya, otomatis ditulis. Nah, ditulis ini memang sangat bagus, bahkan harganya memang mahal, bahkan ada sampai satu kain ini bisa harga 90 sampai 100 juta itu ada. Saya pernah melihat. Wow. Makanya satu tas ransel itu bisa isinya M kali ya nilainya ya. Iya. Itu bisa mobil sama ajang gedong mobil gitu loh sebenarnya di situ. Nah, cuman di satu sisi batik tulis itu juga punya kelemahan, Mas. Jadi kelemahannya adalah produksinya lama. Jadi karena produksinya lama, kemudian harganya mahal. Sementara masyarakat yang juga kepengen merasakan ikut memakai batik ternyata kesulitan, ya? Karena harus membayar mahal itu. Sehingga diciptakanlah yang metode yang kedua yang dia lebih cepat dan harganya bisa lebih murah, yaitu teknik cap. Ya, setelah teknik cap itu memang dia masih menggunakan lilin, kemudian habis itu harganya lebih murah dibanding dengan yang tulis, terus kecepatan produksinya lebih tinggi dibanding dengan batik tulis. Kemudian berikutnya ada yang namanya batik printing, yang sebenarnya itu bukan batik ya, karena sebenarnya salah satu syarat ini disebut sebagai batik itu adalah dalam penggunaannya, dalam produksinya dia itu menggunakan lilin sebagai perintang warna.
Nah, ketika diproduksi tapi tidak ada lilin di situ, tidak menggunakan malam dalam proses pewarnaannya, maka dia disebut sebagai tekstil. Itu yang membedakan. Sablon kali ya. Sablon, kemudian ada yang dicetak dengan ya semacam mesin cetak industri-industri seperti itu gitu. Sementara batik itu kan dikenal karena handmade-nya sebenarnya. Untuk satu ini lembarnya berapa lama kira-kira buatannya? Kalau yang seperti ini ya, itu biasanya memang dalam waktu 1 hari itu proses pencapnya itu bisa sekitar 20 lembar. Kemudian proses pewarnaannya, kemudian ada berapa kali, itu mungkin sekitar 3-4 hari sebenarnya dia sudah selesai. Termasuk proses pengeringan Termasuk pengeringan. Kalau di batik Riau Malai sendiri, udah produk-produk batiknya apa aja? Apakah baju aja kah atau produk lain? Batik Malai sebenarnya dari awalnya dulu ya, sebenarnya dia itu jual baju saja, tapi akhirnya bergerak dan semakin melengkapi kebutuhan dari masyarakat, dari baju wanita, baju pria, lengan panjang, ini lengan panjang contoh, kemudian lengan pendek, kemudian kain. Nah, kain ini pun ada macam-macam. Ada kain katun, ada kain dobi, ada kain viskos, ada kain yang lebih premium. Jadi dia itu mirip dengan katun tapi lebih halus lagi. Itu ada juga misalnya tanjap, ada kemudian baju anak, tapi memang tidak banyak sih ya anak yang sekarang memakai batik ya. Mungkin kalau di sini itu kan cap ya, mungkin mereka punya preferensi di produk yang lain kali ya. Mungkin itu sih. Dan sebenarnya nih Mas, batik Riau ini sejak kapan eksisnya? Kalau mohon dirangkum kalau saya salah ya. Soalnya budaya Riau itu kayaknya budayanya menenun dan mungkin mengukir ya. Mengukir ya. Dan belakangan udah mulai lagi nih batik Riau. Ya. Dan sebenarnya sejak kapan eksisnya batik Riau ini? Kalau kita ngelihat dari sejarahnya itu kan itu dari zaman kerajaan Lingga, Dayak Lingga yang ada di Kepulauan Riau sebenarnya. Jadi kalau kita baca literatur sejarahnya, zaman dulu itu memang sudah ada teknik yang semacam ini. Tapi waktu itu menggunakan buah-buahan, misalnya kayak kentang yang dipotong, kemudian dicelupkan kepada pewarna, kemudian ditempelkan kepada kain. Gitu. Jadi mereka menggunakannya tidak tembaga seperti sekarang ini gitu, tapi mereka menggunakan buah. Gitu. Hanya saja mungkin teknik itu semakin berkembang sampai akhirnya yang sekarang itu adalah menggunakan tembaga seperti juga di Jawa. Ya, soalnya ini batik itu identik dengan ya mungkin di pulau pakaian tradisional orang Jawa gitu kan. Ya. Sekarang udah mulai di daerah-daerah manapun sudah mulai buat batik sendiri. Iya, bahkan Malaysia juga ikut ngeklaim juga loh, Ran. Berarti kan bukan hanya di Jawa juga, ternyata di Malaysia juga ini juga nih sudah mulai membuat batik juga, bahkan sempat mengklaim juga loh. Dan makin banyak kali ya gerai-gerai batik di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru semakin bertambah ya. Memang dengan tantangannya ya tersendiri karena tentunya perubahan zaman ini juga merubah perilaku dan juga keinginan dari para masyarakat sih gitu kan. Oke. Dan kira-kira rentang harganya berapa nih kira-kira? Kalau rentang harga kami Namun, itu Carlo jangan dijawab dulu Mas. Kita tunggu segmen berikutnya setelah kita saksikan video berikut ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Baik Tribuners, masih bersama saya Tio Rizky dan owner Batik Riau Malai, Mas Cito. Dan boleh kita lanjut lagi Mas? boleh. Tapi sebenarnya Mas Ito itu panggilan saya pada saat kuliah sebenarnya. Oke. Kalau sekarang gimana dong? Sebenarnya kalau karena ini di dunia kerja saya pernah kerja di salah satu consumer good. Itu malah akhirnya dipanggilnya di situ Aden dan ke bawah di sini
Aden. Padahal orang Minang di sini Aden itu kan Saya. Saya. Jadi kalau dipanggil Adin ya. Iya, iya. Oke, jadi apa Bang tadi Bang? Rentang harganya nih. Rentang harganya. Batik Riau ini sebenarnya dari level yang termurah dan paling mahalnya kira-kira berapa ya? Kalau kami sendiri memang rentang harganya itu di sekitar 100.000 sampai ke tergantung ininya ya. Bisa sampai 2 juta sampai 3 juta ada tergantung dari jenis ininya. Jenis atau model bajunya. Oke. Kadang kan ada teman-teman yang hijabers misalnya, mereka senang pakai outer yang panjang, yang mereka tuh butuh dengan ada hiasan-hiasannya. Banyak bahan lah pokoknya. Iya, banyak bahan dan juga hiasan. Maka harganya tentu akan tinggi. Tapi normalnya yang mereka biasa sering beli itu kisaran dari 100.000 sampai 800.000. Oke. Dan sejauh ini bagaimana responnya atas batik Riau? Kalau dibilang reaksi atau respon masyarakat itu cukup bagus ya, karena kita melihat ada peningkatan dari waktu ke waktu. Apalagi teman-teman sekarang ini para generasi muda ini kan sudah mulai senang juga mulai memakai batik. Apalagi kita juga banyak kerjasama dengan teman-teman Bujang Dara Pekanbaru. Gitu. Jadi kami saling support satu sama lain dan kami ngerasa ya ini satu hal yang bagus untuk bisa mengenalkan lebih banyak lagi batik Riau kepada masyarakat dimanapun berada. Dan sebenarnya segmen pembelinya dari mana sih? Segmen pembeli itu sebenarnya ada yang dari lokal dan ada juga yang dari interlokal. Paling banyak aja kira-kira. Ya, kalau dari kami sebenarnya pada masa sebelum COVID itu banyak juga dari luar kota. Tapi kalau kita ngomong 60% mungkin dikonsumsi oleh orang yang dari Riau ya. Dan terakhir Mas, kira-kira apa kendala yang dihadapi dan bagaimana mengangkat batik ini supaya lebih eksis lagi dan apa harapan pengusaha batik Riau nih di saat apalagi saat pandemi COVID sekarang ini? Ya, kalau kita ngomongin di COVID ini memang posisi sekarang karena batik ini yang di kami ini memang kategorinya itu memang mendekati dengan pariwisata, sehingga salah satu yang terdampak walaupun bisa dikatakan untuk saat ini kami cukup kuat untuk bisa bertahan di pandemi ini. Nah, seandainya memang ada harapan yang misalnya saya pengen bisa satu saat terjadi ke depan agar ini bisa lebih bagus, ya saya memang PR-nya adalah satu hal yang mendasar dulu. Misalnya bagaimana masyarakat kita itu bisa membedakan antara batik asli dengan batik yang tidak asli. Itu karena satu selama kita belum bisa mengerti bagaimana proses pembuatan batik yang asli dan kemudian kita tidak bisa membedakan ciri-cirinya mana yang asli dan yang enggak, maka di saat itu juga masyarakat mungkin tidak ngerasa lebih menghargai si batik ini dan tidak ngerasa pengen memakai batik gitu. Di satu sisi para pengrajin batik itu kebanyakan adalah teman-teman kita orang asli dari Nusantara ini yang memang mereka berkreasi, mereka mendedikasikan hidupnya hanya untuk membuat batik ini. Di mana batik ini kan sudah diakui oleh dunia, oleh UNESCO, kalau nggak salah tahun 2009, kalau salah ya. Di mana batik itu diakui memang asli dari Indonesia. Nah, ini yang harusnya dijaga karena yang diakui oleh dunia itu adalah yang menggunakan lilin. Oke. Jadi sudah tertulis di situ. Dia di situ menggunakan lilin. Jadi kalau tidak menggunakan lilin berarti itu bukan batik ya. Bukan batik gitu. Nah, kemudian di satu sisi ya kalau seandainya ada uluran tangan dari
misalnya pemerintah misalnya, itu juga mungkin akan sangat membantu ya. Misalnya contoh dengan penerapan misalnya ada semacam aturan atau ya bukan himbauan sih ya, saya harap ini berupa aturan bahwa setiap hari tertentu misalnya atau seminggu 2 kali bisa misalnya menggunakan batik Riau misalnya. Kemudian batiknya itu adalah batik yang misalnya batik asli yang dia itu memang dikerjakan oleh lilin. Karena apa? Karena itulah yang akan membantu masyarakat kecil kita. Para pengrajin itu yang mereka juga istilahnya mencari nafkah di situ. Jadi itu sih harapan saya, dengan penerapan seperti itu, maka otomatis harapan dari kami adalah akan semakin banyak bertumbuh orang-orang yang memakai batik Malay, bukan batik Malay ya, batik Riau. Kemudian di satu sisi akan terjadi potensi bisnis yang nanti juga akan dinikmati oleh teman-teman lain. Karena tidak harus batik Riau ini beli di saya. Ya. Kita di sini istilahnya ayo bareng-bareng mengembangkan batik Riau, ayo semuanya itu juga karena ini juga salah satu budaya Riau, budaya Melayu yang memang perlu untuk diangkat dan eksistensinya perlu dijaga gitu. Kalaupun misalnya nanti satu saat mereka memilih batik Malay karena kualitasnya, ya alhamdulillah. Baik Mas, mungkin ada closing pengantar penutupnya? Ya, kalau dari saya sih intinya adalah ya teman-teman masyarakat yang dimanapun berada, saya berharap bisa membedakan antara batik yang asli dan yang tidak asli, karena itu penting sekali agar kita tidak salah memilih produk. Berpikir bahwa yang namanya batik itu adalah saya sudah memakai batik, bangga memakai batik, padahal yang ternyata yang dipakai itu adalah tekstil, dan itu tidak berdampak sama sekali misalnya kepada teman-teman para pembatik yang mungkin kalau ini tidak dijaga kelestariannya, mungkin batik bisa punah dari Indonesia, padahal itu adalah salah satu yang sudah diakui oleh dunia, batik Nusantara ini. Oke. Dan jangan lupa belinya dari pengusaha-pengusaha lokal ya Mas ya. Pengusaha lokal, apalagi batik Malay. Yeah. Baik Mas Ito atas waktunya. Terima kasih telah hadir di studio Tribun Pekanbaru. Dan terima kasih Tribuners telah menyaksikan acara Tribun Travel Talk. Dan nantikan lagi tema-tema Tribun Travel Talk berikutnya.